Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Januari 2023. Tepatnya umur cabai kita sekarang di umur 25 hari setelah tanam. Ini adalah penyemprotan yang ke-11. Di penyemprotan yang ke-11 ini kita agak sedikit banyak menggunakan fungisida dan insektisida. Biasanya kita menggunakan 2 insektisida dan 1 fungisida karena di sini hujan agak sering. Jadi kita menggunakan 2 fungisida dengan bahan aktif yang berbeda. Oke, di penyemprotan yang ke-11 ini kita menggunakan untuk insektisida kita kembali menggunakan Inverse Gold. Yang kedua, insektisidanya kita menggunakan Plenum 50 WG dari Syngenta. Untuk fungisidanya kita menggunakan Revus Opti dari Syngenta. Yang fungisida yang kedua kita gunakan Antrakol 70 WP dari Bayer. Untuk pupuknya kita kembali gunakan Kristalon, dan yang kedua pupuk kalsium, dan ditambah perekat penembus spreader dari DGW. Oke sahabat, Bella kita aduk dulu. Oke sahabat Tala, sekarang kita akan sedikit berbagi ilmu dan sharing gimana caranya kita melakukan perulingan bahan aktif di penyemprotan yang ke-11 ini. Perlu sahabat Tala ketahui, di penyemprotan yang ke-10, bagi sahabat Tala yang baru masuk ke video channel kita, langkah baiknya diikutin dari penyemprotan kita yang pertama sampai penyemprotan kita yang 11, supaya sahabat Tala tidak gagal paham dalam melakukan perulingan di metode yang kita gunakan. Langkah baiknya tonton yang video penyemprotan yang ke-10 dulu, baru tonton video yang sekarang, karena setiap video itu akan berkaitan setiap kali kita mengupload, karena kita melakukan sedikit sama-sama belajar melakukan perulingan bahan aktif untuk antisipasi supaya kutu-kutuan dan hama atau jamur tidak resisten terhadap tanaman cabai kita. Oke sahabat Tala, di penyemprotan yang ke-10 kemarin kita menggunakan 3 insektisida dan 1 fungisida, karena di yang penyemprotan yang kemarin kita antisipasi kuatnya itu di kutu-kutuan dan ulat. Sekarang kita antisipasinya di jamur. Makanya kita menggunakan 2 fungisida di penyemprotan yang ke-11 ini, karena setiap penyemprotan dari kita itu tidak ada SOP-nya sama sekali, tergantung kebutuhan tanaman. Ketika tanaman itu kita butuhnya untuk antisipasi kutu-kutuan, kita fokusnya ke kutu-kutuan. Jadi sahabat Tala lihat dulu kondisi cabenya, baru tentuin apa yang sahabat Tala mau semprotkan atau aplikasikan ke tanaman cabai sahabat. Untuk di umur yang ke-25 ini, kita lihat di tanaman cabai kita di CM Compostavi ini, kita perlu antisipasi terhadap jamur, karena di saat beberapa hari ini
sering terjadi hujan. Apabila tidak terjadi hujan, mungkin kita menggunakan satu fungisida di penyemprotan kali ini. Karena penyemprotan kali ini sebelumnya sering terjadi hujan, dan harusnya kita melakukan penyemprotan itu tadi di pagi hari. Karena hujan di pagi hari, kita melakukan penyemprotan di sore hari. Jadi untuk penyemprotan yang ke-10 kemarin, kita menggunakan Agus, itu kode cara kerjanya 12A. Sivanto itu kode cara kerjanya itu 4D, dan Metindo itu kode cara kerjanya 1A. Otomatis kita di penyemprotan yang ke-11 ini kita melakukan perulingan dengan memakai bahan aktif yang berbeda dari penyemprotan sebelum-sebelumnya. Makanya kita menggunakan untuk yang pertama Inveris Gold, itu bahan aktifnya Avidopiropen, itu kode cara kerjanya 9D. Dia termasuk ke golongan Avidopiropen. Dan Abamectin itu kode cara kerjanya 6. Dia termasuk ke golongan Avermectin. Dan insektisida yang kedua yang kita gunakan yaitu Plenum 50 WG dari Syngenta. Itu kode cara kerjanya 9B. Dia bahan aktifnya pimetrozen. Golongan bahan aktifnya itu pimetrozen juga. Makanya kita gunakan dua insektisida ini karena yang kemarin kita menggunakan 12A, 4D, dan 1A. Kalau yang sekarang 9D, 9B, dan kode cara kerja 6. Dan untuk fungisidanya kemarin kita menggunakan Cabriotop, itu kode cara kerjanya 11C3 dan M3. Dan di penyemprotan kali ini kita menggunakan Refus Opti, itu bahan aktifnya Mandipropamid dan Chlorothalonil, itu kode cara kerjanya 40 dan M5. Dan Antrakol itu bahan aktifnya Probinet, itu kode cara kerjanya M3. Dan untuk pupuknya sendiri kita melakukan pemakaian pupuk itu interval 1 kali 7 hari. 7 hari kemarin kita gunakan kalsium dan kristalon hijau. Otomatis di penyemprotan kali ini kita gunakan lagi kristalon dan kalsium. Karena untuk kristalonnya sendiri ini hanya sampai, kalau sahabat telah baca di labelnya, untuk cabai, ini cabai umur 7 hari setelah tanam sampai dengan menjelang pembungaan. Jadi setelah cabai ini keluar bunga, otomatis kita pakainya yang kadar kaliumnya yang tinggi, karena kita proses pembuahan supaya cabai itu buahnya sempurna dan bunganya tidak rontok. Karena sejatinya setelah masuk fase vegetatif kita mengurangi kadar kadar nitrogennya, dan meninggikan kadar kalium dan fosfatnya. Oke sahabat Allah, itulah cara kita melakukan perulingan bahan aktif di penyemprotan ke-11 ini. Semoga apa yang kita sampaikan mudah dipahami bagi sahabat Allah dan bisa diambil ilmunya, dan semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita. Inilah tampilan cabai kita di umur 25 hari setelah tanam. Tunas-tunas mudanya udah mulai tinggi. Karena kita tidak melakukan pruning untuk cabai Bostavi ini,
kita pelihara tunas, karena setiap tunas kita rasa itu dia membawa buah. Jadi kita tidak melakukan pruning. Kita cuma melakukan pruning nanti di pruning daun, bukan pruning tunas. Oke sahabat Tala, sekian dulu untuk aktivitas kita di sore ini di penyemprotan yang ke-11 di umur cabai 25 hari setelah tanam. Sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.